Oke, kita mulai sekarang ya. Oke, halaman 97 sudah dibuka? Nah, di situ ini yang Ayo menyimak ya, yang bawah. Nah, ini setiap anak mempunyai ciri fisik masing-masing ya. Ciri fisik itu ada banyak ya, friends. Ada rambut, ada warna kulit ya. Ada apa? Bentuk hidung ya, macam-macam ya. Ada tinggi badan ya, berat badan. Halaman 97. Ya. Nah, di sini ini ada anak yang rambutnya keriting, ada yang lurus ya, ada yang matanya sipit, matanya lebar, ada yang tubuhnya tinggi, ada yang pendek ya kan. Nah, tetapi halaman 97, sekarang 98. 98. Nah, semua itu adalah apa? Karunia Tuhan ya, anugerah Tuhan. Nah, selayaknya kita harus bersyukur atas karunia Tuhan itu ya. Kita tidak boleh saling mengejek karena keadaan tubuh yang berbeda-beda ya. Misalnya kalian tinggi, tidak boleh mengejek teman yang pendek ya. Misalnya ada yang rambutnya keriting ya, tidak boleh mengejek ini apa? Rambut teman yang lain ya. Nah, seperti itu. Setiap anak pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Halaman 90, sekarang sudah 98. Ya. Jadi setiap makhluk ciptaan Tuhan pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan di bawahnya. Coba lanjut. Tadi terakhir siapa ya? Ciko ya? Oke, sekarang Danis. Ya, Danis nomor 1, Danis. Karunia fisik masing-masing. Coba diamati lagi coba. Setiap anak mempunyai titik-titik fisik masing-masing. Ciri. Betul. Ciri fisik masing-masing. Ciri. Oke, berikutnya setelah Danis itu Jessia ya. Coba, Jessia sudah ada Jessia? Oh, udah. Oke. Ya, Jessia nomor 2. Ada anak yang memiliki rambut keriting. Keriting. Oke, nomor 3. Mirza. Anak yang pendek. Bertubuh pendek. Ya. Bertubuh. Lanjut ya, Kisah. Yuk. Kisah nomor 4. Kita tidak boleh mengejek keadaan tubuh teman. Mengejek keadaan tubuh teman. Iya, betul. Mengejek. 5. Lanjut, Hazel. Harus bersyukur atas karunia Tuhan. Ya, karunia. Betul. Sudah? Oke, lanjut ya. Yuk, halaman 110. 110. Sudah? 110. Nah, di situ nih, yang bagian atas ya, ada gambar anak-anak sedang bermain sepak bola ya. Nah, saat bermain bersama teman, kita harus menjaga
kerukunan. Kerukunan akan tercipta bila semuanya mengikuti aturan permainan. Perbedaan agama, asal daerah, dan sifat bukan menjadi masalah. Ya. Nah, ini perhatikan tim kesebelasan sepak bola. Walaupun berbeda-beda, namun semua pemain ini harus bekerja sama ya untuk mengalahkan lawan. Tidak ada yang merasa sombong ya. Semua bermain untuk kemenangan timnya. Oke, seperti itu ya, harus bekerja sama. Oke, sekarang kita centang nomor 1 sampai nomor 5. Dicentang yang sesuai ya. Coba tadi lanjutnya Hazel ya. Sekarang Hira. Yuk Hira. Nomor 1 yang mana Hira? Ada pelanggaran wasit sepak bola ada membeda-bedakan pemain tertentu. Bila ada pelanggaran, wasit sepak bola memberi sanksi tanpa membeda-bedakan pemain tertentu. Ya, tanpa membeda-bedakan. Oke, nomor 2 lanjut Keisha. Ya, nomor 2 Keisha. Mainan akan menjadi tidak bila saling membeda-bedakan. Jawabannya yang mana? Rusuh. Betul. Jadi kalau saling membeda-bedakan teman, pasti nanti permainannya menjadi rusuh ya, berantakan. Berantem semua nanti jadinya ya. Rusuh. Oke, berikutnya nomor 3, lanjut Kevin. Kevin, nomor 3. Kita harus menghormati perbedaan sesama teman. Iya, betul sekali. Menghormati. Kita harus menghormati perbedaan sesama teman. Menghormati. Oke, nomor 4. Lanjut. Coba Kevin, Kintan. Yuk, Kintan. Ya, Kintan? Sudah ada Kintan? Kintan. Iya, Miss. Oh ya, udah ada. Yuk. Nomor 4. Jawabannya yang mana? Tidak boleh. Tidak boleh. Iya, betul. Kita tidak boleh merasa lebih hebat dibandingkan dengan teman. Oke, nomor 5. Setelah Kintan ada Michelle. Merasa lebih hebat dibandingkan teman adalah perilaku sombong. Ya, merasa lebih hebat dibandingkan teman adalah perilaku sombong. Dilakukan ya. Selanjutnya kita buka halaman 111, sebelahnya ya, halaman sebelahnya. Nah, ada cerita yang berjudul apa? Dibaca? Sudah dibaca kemarin? Sudah. Ya. Jadi pada zaman dahulu ada seekor ular yang sombong ya. Ia merasa dirinya yang paling kuat. Nah, suatu ketika dia bertemu seekor badak yang sedang beristirahat ya, sedang bersantai. Hai badak, apa yang kau lakukan? Nah, badak menjawab, aku sedang beristirahat. Apa kabarmu ular? Ular menjawab, aku baik-baik saja. Sebenarnya kau sedang bermalas-malasan. Pantas saja tubuhmu besar. Ya kan? Kemudian badak menjawab, begitukah menurutmu ular? Kau sendiri hanya menyombongkan diri saja. Ya, kemudian ular menjawab lagi, itu karena aku hewan paling kuat, sementara dirimu hanya hewan tak berguna.
Nah, badak kemudian menjawab, hei, kau selalu meremehkan hewan lain. Belum tentu kau dapat mengalahkan aku. Ya. Kemudian ular bilang lagi, jadi kau menantangku. Aku akan meremukkan tulang-tulangmu. Racunku akan membuatmu mati seketika. Nah, badak menjawab lagi, buktikanlah jika kau memang kuat. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi, friends? Kira-kira menerima tantangan nggak itu tadi ular? Mendengar tantangan badak, ular langsung melilit tubuh badak dengan sekuat tenaga. Kira-kira berhasil atau tidak, friends? Iya. Berhasil tidak? Tidak, ya, karena ini tubuh badak besar sekali. Kita tidak dapat melilitnya. Akhirnya, tapi ini ular tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba apa? Menggigit badak. Tapi bisa tidak? Tidak, tetap tidak bisa ya. Ternyata taringnya tidak dapat menembus kulit badak. Nah, akhirnya ular mengaku kalah ya. Nah, badak bilang seperti ini. Taring, gigi taring. Gigi yang panjang. Tajam dan panjang biasanya. Taring. Gigi taring. Nah, kemudian badak ini, apakah kau masih menyombongkan dirimu, ular? Nah, akhirnya ular apa? Menyesal ya, meminta maaf. Maafkan aku, badak. Selama ini aku sudah terlalu sombong. Aku sangat menyesali perbuatanku. Nah, itu ya. Coba dari cerita ini apa yang bisa kita ambil, friends? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tidak boleh sombong. Betul sekali. Jangan pernah sombong ya. Jangan pernah sombong akan kelebihan kita ya. Ternyata setiap orang ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Menurut kita sudah kuat, tapi belum tentu untuk orang lain ya. Mungkin seperti tadi ular sombong, pasti aku kuat ya. Ternyata tidak bisa mengalahkan badak. Ya. Jadi jangan sombong, tidak boleh sombong. Oke. Nah, lanjut ya, 115. Yuk. Halaman 115. Sudah? 115. Nah, di situ ada cerita lagi tentang apa? Mengantar teman. Coba dibaca dalam hati dulu ya, 1 menit ya. Dibaca dalam hati. Mengantar teman. Utamis. Oh, cepat sekali. Kamis. Ayah dan ibu pertama terima kasih karena dipahami ya. Pelan-pelan saja bacanya sambil dipahami ceritanya. Meskipun berbeda agama, mereka tetap membantu bila ada yang kesusahan. Oke, sudah ya. Nah, di situ suatu hari karena tidak berhati-hati, siapa yang terjatuh? Putu ya. Putu terjatuh saat pulang sekolah. Nah, kakinya terluka hingga sulit berjalan. Nah, Putu tidak bisa berjalan pulang. Nah, kemudian Raka melihat ya, mungkin karena rumahnya berdekatan kan. Nah, satu jalan pulang, arahnya sama. Nah, Raka melihat Putu. Apa yang terjadi dengan Putu? Ternyata Putu terjatuh ya, sampai terluka. Nah, akhirnya Raka membantu Putu untuk pulang ke rumah. Ya. Nah, ini jarak menuju rumah Putu tidak jauh, jadi sebentar saja mereka sudah sampai. Ya.
Sudah sampai. Nah, di rumah ada siapa itu? Di gambar itu ada papa mamanya ya. Ada papa mama. Ayah dan ibunya. Nah, di rumah Putu langsung diobati oleh ibunya. Dan ayahnya berkata, nanti luka Putu akan cepat sembuh ya. Nah, kemudian Putu, ayah dan ibunya berterima kasih kepada Raka ya, karena Raka sudah mengantar Putu pulang, sudah menolongnya. Nah, itulah persahabatan ya, persahabatan antara Putu dan Raka. Meskipun mereka berbeda agama, mereka tetap saling membantu ya ketika ada yang membutuhkan pertolongan, ketika ada yang kesusahan. Seperti itu. Oke, sekarang dijawab pertanyaan berikutnya, halaman 116. Sudah saya jawab. Halaman 116, coba. Tadi terakhir siapa ya? Michelle ya? Oke, lanjut Abi. Saya jawab, Miss. Yuk, Abi. Menolong apa saja yang kesusahan walau berbeda agama. Centang apa silang? Centang. Menolong siapa saja yang kesusahan walaupun berbeda agama. Centang. Oke, lanjut. Arsa. Arsa. Ada Arsa? Arsa belum ada ya? Arsa. Miss, Miss nomor 1 Oh ini Centang, nomor 2 Iya, sebentar Abel. Biar teman-temannya ya dapat giliran satu-satu menjawab. Oke, yuk. Arsa barusan bergabung. Coba lanjut bawahnya dulu ya. Aza. Yuk, Aza. Aku hanya berteman dengan teman yang pandai, Cek. Silang. Yang kedua dulu. Yang kedua, Aza. Aku menghormati. Centang. Aku menghormati teman-teman yang berbeda asal daerah. Centang ya, yang kedua ya. Oke, lanjut. Arsa sudah bergabung, Arsa. Halaman 116, Arsa. 116, Arsa. Yang ketiga, coba Arsa. Oke, Arsa. Coba. Aku hanya berteman dengan teman yang pandai saja. Centang atau silang ya? Silang. Oke, betul. Oke, silang. Jangan dilakukan ya. Lanjut. Berikutnya Renzo. Renzo yang keempat. Teman dengan siapa saja. Centang. Aku berteman dengan siapa saja. Centang. Berikutnya setelah Renzo itu Ina. Yang terakhir aku ingin semua teman. Ina. Ya, coba siapa yang bantu jawab? Aku ingin semua teman bermain permainan yang aku suka. Sikap yang buruk ya, silang. Tidak boleh memaksakan kehendak. Udah? Oke, lanjut ya yang bawahnya ya. Nah, ini ada percakapan ketika tadi siapa Raka membantu Putu pulang ya. Oke, coba ini dibaca. Siapa yang mau jadi Putu? Oke, yang jadi Putu Danis ya. Danis jadi Putu. Yang jadi Raka Mirza ya. Mirza. Yang dialog, yang percakapan, yang 116, yang ayah membaca. Yang jadi ayahnya Kevin ya. 116. 116 yang ada dialog.
yang ada gambarnya. Foto ini ditolong Raka pulang ke rumahnya. Yuk coba. Yuk. Raka dulu. Raka, Mirza. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Kevin, Ayah. Selamat siang, Kak. Ada apa dengan Putu? Putu, Danish. Danish. Putu terjatuh. Putu terjatuh di jalan, Pak. Oke, Ayah lagi, Ayah. Terima kasih telah mengantar Putu, Kakak. Ya, oke. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Raka. Ada apa dengan Putu? Putu terjatuh di jalan, Pak. Terima kasih telah mengantar Putu, Raka. Terima kasih kembali, Pak. Nah, seperti itu ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Itu Putu, Miss. Enggak, itu Raka. Karena ayahnya kan langsung menjawab ini, membalas ini kan. Selamat siang, Raka, ya kan? Nah, jadi yang bilang itu Raka. Jadi, nah itu yang dinamakan kalimat sapaan, ya. Jadi ketika kita, contohnya misalnya ketika mendatangi rumah teman, ya. Nah, seumpama ketika ketok pintu ya, tok, 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 tok. Nah, sambil mengucapkan ini kalimat sapaan. Selamat siang, selamat pagi, ya. Nah, itu namanya kalimat sapaan. Kalimat yang kita ucapkan ketika menyapa seseorang, ya. Ketika menyapa seseorang sebagai pembuka percakapan. Nah, ada banyak kalimat sapaan, friends. Coba bisa dilihat di halaman berikutnya ya, 117. Halaman 117. Nah, itu ada banyak kalimat sapaan. Nih, yang nomor 1 coba. Sapaan ketika matahari telah terbit. Apa yang kita lakukan? Selamat pagi. Betul, selamat pagi. Nah, itu contohnya. Di garis, dihubungkan. Nah, ketika pagi hari pakainya selamat pagi. Sapaan yang kita pakai ketika siang hari apa, friends? Siang hari. Selamat siang. Ketika sore. Selamat sore. Malam hari. Malam hari. Selamat malam. Jadi tergantung waktunya ya. Kalau pagi ya selamat pagi. Kalau sore ya selamat sore. Ya. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua, sapaan untuk menanyakan kesehatan seseorang. Apa kabar ya? Bagaimana kabarmu ya? Apa kabar? Oke, yang ketiga, sapaan untuk menanyakan tujuan seseorang ketika melihat seseorang mau pergi. Mau pergi kemana? Ya, hendak pergi kemana? Oke, yang terakhir, sapaan untuk menolong seseorang. Untuk menolong seseorang, mari saya bantu, ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum lanjut ke halaman berikutnya. Lanjut ya, halaman 119. Yuk. 119. Coba ada cerita, judulnya apa? Judulnya apa? Sikap ketika selesai bermain. Sikap ketika selesai bermain. Coba dibaca dulu. 1 menit dalam hati. Dibaca dulu yuk.
mencoba membawa kegembiraan saat perasaan seperti kesal atau kecewa. Dalam hati ya, jangan sampai bersuara. Kemudian Hai, Miss. Sudah, Miss. Sudah ya. Nah, ini bermain bersama teman pasti membawa keceriaan ya, membawa kebahagiaan. Nah, pasti tidak ada yang sedih, tidak ada yang kesal ataupun kecewa. Nah, tapi setiap permainan, dalam permainan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Oke, ingat-ingat ya, Pak. Nah, kalau kita menang, kita tidak boleh sombong. Kalau menang tidak boleh sombong. Nah, kalau kalah, kita juga tidak boleh marah, ya. Ada kan kalau kalah dalam permainan malah marah-marah kan? Nah, ini yang menang tidak boleh sombong, kalah tidak boleh marah, itu namanya sikap sportif. Ya, sikap apa? Sportif. Sportif. Nah, selesai bermain, nah ini kalau di gambar ini ya, selesai bermain mereka berjabat tangan ya, bersalam-salaman. Nah, berjabat tangan adalah apa? Cara kita untuk memberikan selamat kepada teman yang sudah menang. Ya. Jadi, sering kan kalau pernah lihat nggak pertandingan di televisi? Perlombaan apa badminton ya atau sepak bola, ketika sudah selesai permainan mereka saling bersalam-salaman kan. Yang kalah mengucapkan apa selamat kepada yang menang ya. Nah, berjabat tangan juga ini selain memberikan selamat juga sebagai tanda berpisah dengan teman ya. Oke, banyak ya jabat tangan. Nah, coba kita jawab halaman 120, friends. Halaman berikutnya 120. Sudah? Nah, ini nomor 1. Apa saja perasaan yang tidak baik saat bermain dengan teman? Perasaan yang tidak baik saat bermain dengan teman. Apa? Menendang ke atas. Perasaan ya. Perasaan itu bisa senang, gembira, tapi perasaan yang tidak baik. Kan kadang ketika kita bermain ada ya perasaan yang tidak baik. Apa? Sedih, apalagi Ajak teman. Sedih, apalagi ada banyak ya perasaan yang tidak baik ketika bermain dengan teman. Ada sedih, ada apa tadi? Dibacanya tadi? Kesal, ya. Ada kesal. Ada banyak. Selain sedih, kesal, apalagi? Kalau kalah tadi, kecewa, ya kan? Ya, itu contoh-contohnya. Ada 3 perasaan yang tidak baik. Sedih, kesal, kecewa. Tapi masih banyak lagi. Ada banyak lagi. Banyak banget. Nanti aja ya. Ya. Izin ke toilet dulu. Oke, boleh. Berikutnya nomor 2, friends. Apakah sikap sportif itu? Ingat nggak tadi? Sportif itu apa tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa itu sikap sportif? Ada yang bisa jawab? Atau lanjut ya? Tadi terakhir siapa ya? Ina tadi sudah ya? Yuk, Shirin. Demikian. Oke. Apa ya tadi sikap sportif? Bila menang, apa tadi? Bila menang,
tidak boleh sombong. Bila menang tidak boleh sombong. Bila kalah, bila kalah tidak boleh marah. Sebentar, Miss Fani tulis. Ya, oke, itu ya yang namanya sportif. Bila menang tidak boleh sombong, bila kalah tidak boleh marah. Sudah? Miss. Miss, Ya, belum. belum. Oke, kita tunggu. Siapa yang selalu melakukan ini? Siapa yang sportif ketika melakukan ini? Ketika apa? Ada perlombaan. Tidak boleh apa? Oh, belum terlihat di chatnya. Oke, Miss Sony. Belum. Ketika. Sudah terlihat? Nah, Oke. Siapa yang ketika ikut permainan selalu ini bersikap sportif? enggak, Miss. Tidak boleh marah, Miss. Iya, kalau kalah tidak boleh marah. Sudah? Oke, lanjut ya. Nomor 3, yuk. Sebutkan contoh sikap baik lain terhadap teman saat selesai bermain. Jadi apa ya sikap yang baik ketika selesai bermain? Berjabat tangan. Berjabat tangan. Selain berjabat tangan, mungkin cara yang lain untuk mengucapkan selamat. Apa? Ada yang pernah melakukan selain berjabat tangan? Mengucapkan selamat, Miss. Boleh mengucapkan selamat. Miss, 2 aja boleh. Boleh 2 saja. Mengucapkan selamat boleh, berjabat tangan boleh. Kadang ada yang berangkul-rangkulan ya, ada yang merangkul temannya juga ya waktu menang. Ada yang juga apa? Tos juga ada kan? Macam ya mengucapkan selamat. Sudah? Belum. Sudah. Oke, kalau sudah halaman 96 ya. Coba halaman 96, friends. Halaman 96, nah kita mau belajar tentang gambar. Ya, gambar. Halaman 96, bisa dibuka semua? Halaman 96, nah di situ ada sebuah gambar ya. Jadi Ingo menggambar sebuah gambar. Nah, itu dinamakan gambar ekspresif. Ingat-ingat, gambar apa, friends? Gambar ekspresif. Nah, apa itu gambar ekspresif? Oke, gambar yang mengungkapkan perasaan pembuatnya. Ya. Jadi ketika hari itu perasaannya sama gembira, nah nanti perasaan yang gembira itu dituangkan dalam gambaran. Ya. Jadi ketika perasaan kita gembira, kita menuangkannya dalam gambaran. Ya. Sama di situ ada gambar anak-anak yang sedang bermain. Ya. Ada yang bermain jungkat-jungkit, ada yang bermain apa itu? Lari-larian, ya, lempar tangkap bola misalnya, ya. Nah, itu namanya gambar ekspresif. Nah, ketika perasaan pembuatnya sedih, mungkin menggambar tentang apa? Gambar yang sedih, seumpama tentang bencana banjir, ya, seperti itu. Ya, mungkin menggambar anak yang sedang menangis, ya. Nah, seperti itu namanya gambar ekspresif.
ekspresif ya, gambar yang mengungkapkan perasaan pembuatnya. Oke, kemudian halaman 107, friends. Halaman 107. Nah, kalau itu tadi gambar ekspresif, kalau gambar 107 namanya gambar imajinasi. Ya. Gambar imajinasi adalah apa? Gambar apa? Tergantung pembuatnya ya. Pembuatnya ini menggunakan imajinasi mereka masing-masing ya. Bisa tentang dongeng ya. Ketika membaca dongeng, kemudian dia aku pengen gambar seperti ini. Nah, menggunakan imajinasinya sendiri. Ya, itu namanya gambar imajinasi. Jadi ada dua, ekspresif dan imajinasi. Ya, kalau ekspresif sesuai perasaan pembuatnya. Kalau sedih, dia menuangkan ke gambarannya sama gambar tentang kesedihan. Kalau senang juga gambar yang senang ya. Perasaannya senang. 107. Nah, kalau imajinasi sesuai imajinasinya ya, sesuai kreasinya pembuatnya. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan, friends, untuk hari ini? Tidak. Oke, untuk hari ini Zoom tema sampai di sini dulu ya. Oke, untuk hari ini tidak ada tugas. Oke, tidak ada tugas ya. Hore. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Thank you so much for today. Tetap semangat ya. Semangat. Oke. Thank you, friends. Goodbye. Jaga kesehatan. Bye. Bye.